Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, selepas sholat subuh berjamaah kita masih bisa duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang akan membimbing kita, mengantarkan kita, menyampaikan kita ke pintu surganya, kemudian masuk ke dalamnya dengan mendapatkan dua sambutan berupa salam. Pertama dari malaikat penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam buat kalian semua, kalian termasuk orang yang beruntung dan berbahagia, silahkan masuk surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Kemudian mendapatkan sambutan salam dari Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Inilah akhir dan puncak kebahagiaan hidup dalam menempuh perjalanan yang sangat panjang dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar sampai alam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara pekerjaan yang paling santai, paling menyenangkan, dan termasuk bagian daripada istirahat, namanya adalah duduk. Sampai ada istilah, kalau sudah duduk lupa berdiri, apalagi duduknya sambil nyender. Itu paling menyenangkan, paling membahagiakan, paling santai. Apalagi duduknya di kursi DPR, nggak mau berdiri, disuruh berdiri pun nggak mau. Apalagi duduknya di kursi presiden. Ya, kalau bisa jangan 3 kali seumur hidup. Ya. Jadi menggambarkan duduk itu ternyata pekerjaan yang paling menyenangkan. Makanya di surga Allah sediakan tempat duduk yang ada senderannya, bahkan ada naungannya, ada makanan berupa buah-buahan, dikelilingi dengan oleh bidadari. Ya, kira-kira gimana tuh gambaran ya, kehidupan di surga? Ya, adem, sejuk, ya, kemudian senang, bahagia, dan dimuliakan. Dan kalau mau makan, disiapkan makanan. Kalau minum, disiapkan minuman. Ya. Cuma di sana tidak ada tukang pijit, tidak ada tukang urut, karena di surga tidak ada ya, yang merasa pegel, capek, letih, lelah, lesu. Ya. Dan tidak ada yang namanya penyakit asam urat, ya, osteoporosis, karena makanannya buah-buahan,
minumannya susu, madu, ya. Kemudian ada wedang jahe dan sebagainya, ya. Ada kafur yang bagus untuk tulang. Nah, karena itu berbahagialah kita, ya. Selepas salat subuh tidak beranjak pulang, tapi duduk berzikir kepada Allah, ya. Insya Allah berpahala. Oleh karena itu tema kita pada subuh pagi ini adalah duduk yang dipahala. Berarti ada duduk yang tidak dipahala, ada duduk yang dipahala, ada duduk yang disiksa, ada tuh. Nah, duduk yang dipahala adalah duduk istighfar untuk membuka dan menutup majelis kalau berada di sebuah majelis. Jadi membuka rapat, menutup rapat dengan istighfar. Ya. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Allahumma firli, Allahumma firli. Ya, silakan pakai lafaz apa saja. Ya. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan dari sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, inna kunna na'udu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Nah, Rasul mengucapkan itu setelah dihitung oleh Ibnu Umar, ternyata sebanyak 100 kali, ya, 100 kali. Ya. Jadi misalnya setelah tahiyatul masjid, ya, menunggu iqamah kan duduk tuh, baca Rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali itu. Ya. Itu adalah teladan Rasulullah SAW. Dan kalau kita mengikuti dan meneladani Rasul, pertama akan dicintai oleh Allah, yang kedua akan diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan ketika khutbah, yang disebut khutbah hajat, Rasul juga menyelipkan istighfar. Apa istighfarnya? Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Ya. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kami pun minta ampunan kepadanya. Ya. Jadi yang dicantarkan oleh Rasulullah SAW ketika membuka khutbah, ceramah atau tausiah. Ya. Dan kemudian ya, duduk beristighfar juga itu ada penutupnya, ya. Jadi istighfar penutup majlis ketika kita duduk itu disebut apa? Kafaratul majlis. Ini hadisnya dari Abi Burdah. Dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca, mengucapkan, berdoa apabila hendak berdiri dari majlis. Jadi hendak berdiri dari tempat duduk. Jadi setelah istighfar, kemudian Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, ya subhanallah, alhamdulillah, akbar, la ilaha illallah, kemudian berdoa. Ya. Nah pas mau pulang, baca tuh kafaratul majlis.
Atau nanti habis ngaji pas mau pulang baca kafaratul majlis. Atau habis ngobrol dengan tamu, ya, habis ngobrol dengan tamu baca kafaratul majlis. Ya. Biasanya kalau nelpon berdiri atau duduk? Berdiri. Kalau duduk, nah simpan telepon berdiri, baca kafaratul majlis. Ini banyak itu istighfar yang harus kita lakukan supaya jumlahnya lebih dari 100. Di antaranya membuka majlis, menutup majlis, mau berdiri. Nah, itu baca itu. Bacanya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, orang bertanya, ya Rasulullah SAW, engkau mengucapkan ya, satu ucapan ya, yang engkau ucapkan ya, ketika engkau selesai melakukan sesuatu. Maka Rasul menjawab, kafaratun lima yakunu fil majlis. Itu sebagai kafarat, penutup kesalahan, penghapus dosa ketika berada di majlis. Kira-kira yang banyak dosa dan kesalahannya itu ketika ngaji atau ketika ngobrol? Kalau ngaji dengan ngobrol lamaan mana ya? Nah, tapi habis ngobrol suka baca kafaratul majlis nggak? Iya, itu baca itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafarah. Kafarah itu penutup kesalahan selama kita ngobrol. Penutup kesalahan selama kita nelepon. Kalau posisinya duduk. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini hadisnya riwayat Abu Daud, Ahmad, ya, Abu Thohir, ya, dan hadis ini hasan, ya, bisa diamalkan. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk orang yang berakal sehat. Ya. Rocky Gerung ya, menyebut lawan akal sehat itu apa? Dungu. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya itu dungu. Ya. Tapi lebih spesifik lagi, orang dungu itu orang yang tidak berakal sehat. Ya. Ya. Yaitu duduk berzikir kepada Allah dan berpikir tentang ciptaannya. Jadi ketika duduk itu pertama berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Masya Allah, ya. Tabarakallah, ya. Jazakumullah, selalu itu seperti itu. Ya. Kemudian ya, apa itu? Ya. Berpikir, memikirkan ciptaan Allah. Itulah yang disebut ulul albab, yang selalu diingatkan oleh Allah ketika kita bangun tidur, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ya, dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal sehat. Jadi Allah ngasih akal tuh untuk berpikir, ngasih hati untuk berzikir. Kalau disyukuri, insya Allah ya, akan berkah. Hati sehat, akal juga sehat. Dengan apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal sehat itu selalu berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, berbaring, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna, dan juga selalu berpikir ya. Wadaftakurun fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga membuahkan ya, keyakinan yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah,
Apa yang engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia, bermanfaat semuanya. Jadi membuatkan rasa syukur yang luar biasa. Subhanaka, maha suci engkau, mengagumi semua ciptaan Allah. Tidak ada yang diremehkan, tidak ada yang direndahkan, ya, tidak ada yang disepelekan. Fakina adzabana, maka jaga kami dari azab neraka. Membuahkan rasa takut yang luar biasa terhadap azab Allah. Tidak akan meremehkan ibadah, tidak akan melakukan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu surat Al-Baqarah ayat surat Ali Imran 191 dan 190 dan 191. Ditutup dengan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabar, tingkatkan kesabaran, kemudian takwa kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita lakukan salat berjamaah, mari kita dapatkan al-falah. Dengan cara apa? Sabar, takwa. Insyaallah kita dapat al-falah. Ya, setelah kita melaksanakan salat berjamaah. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ya. Terbit matahari jam berapa sekarang? Itu di jam 5 berapa? 26. Ya, duduk. Ya. Dalam keadaan suci. Ya. Jadi kalau berhadas keluar wudu masuk lagi. Ya. Berhadas keluar wudu masuk lagi. Ya. Sampai 5.26 kalau sekarang ya. Ya. Itu termasuk duduk yang dipahala. Ya. Semuanya sepakat itu. Sepakat para ulama hadis, kecuali ketika ada kaitannya dengan salat isyraq itu. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Ya, sebagaimana yang saya tulis, saya cantumkan, saya share ke grup. Ya, itu disahihkan oleh Syekh Albani itu. Ya, man sholal fajr fi jama'atin. Ya. Jadi siapa saja yang salat subuh berjamaah. Jadi diawali dengan salat subuh berjamaah tuh. Ya. So, maka ada yazkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah sambil duduk. Hatta tatnu asyamsu, sampai terbit matahari. Jam 5:26 kalau sekarang. Ya. Kemudian setelah itu tsumma shalah rakaatain. Ya. Kalau masih punya wudu, salat 2 rakaat. Ya. Artinya ya, itu kalau ada ustaz ya, ahli hisab ya di Persis, namanya Ustaz Syarif Hakim, dia mengatakan dari 5.26 ya itu sampai ke mau sholat isyraq itu ditunggu sekitar 5 menit ya. Jadi sholatnya itu 5.31 ya, karena waktu syuruk itu 5 menit ya. Tapi kalau dikaitkan dengan duha ya, itu Ustaz Aceh Zakaria itu 10 menit. Sedangkan Syekh bin Baz itu 20 menit kalau salat duha ya. Tapi kalau salat isyraq ya 5 menit. Kemudian pada menit ke-6 kalau masih punya wudu langsung salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Ya, adalah baginya ya, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Nah, kalimat yang terakhir inilah ya ada ikhtilaf di kalangan para ulama ya tentang hadis ini. Ya, ada yang mengatakan dhaif, berarti tidak boleh diamalkan. Ada yang mengatakan hasan, boleh diamalkan. Ada yang mengatakan sahih juga, itu termasuk yang boleh atau harus diamalkan. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6346 ya. Ini sudah ada terjemahnya ya. Bagi yang ada rezeki silakan beli Sahih Al-Jami. Nanti di hadis nomor 6346 ada duduk yang dipahala.
itu duduk ya, berzikir kepada Allah setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari ya, sampai sana ya. Kemudian ya, sholat isyraq 2 rakaat, atau kalau mau nunggu sampai waktu duha. Waktu duha berapa tuh? 5.50. Jadi 5.26 sampai 5 berapa? 50 berapa menit tuh? 24 menit nunggu tuh. Kalau mau sholat duha, ya. Kalau mau sholat duha nunggu 24 menit dari waktu terbit matahari. Sedangkan kalau mau isyraq nunggu 5 menit, ya. Gitu. Cuman kalau untuk isyraq ada khilaf, perbedaan pendapat. Cuman kalau menunggu sholat, ya, duduk berzikir menunggu sholat duha itu semuanya sepakat. Nanti ada dalilnya. Ya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk ya di halakoh zikir. Ya, halakoh itu duduk dalam bentuk lingkaran. Ya. Ya, karena ada duduk yang dicintai oleh oleh Allah SWT. Duduk yang dicintai oleh Allah itu duduk dalam posisi bersab. Ya. Jadi depan, belakang sampai ke sana, bikin sab itu. Kejadian. Duduk itu namanya dicintai oleh Allah. Surat As-Saff itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi jangankan lagi ngaji, lagi perang juga Allah cinta kepada orang yang membuat format saf. Coba lihat kalau format perang tempo dulu rata-rata bikin saf enggak tuh? Bikin saf itu. Baik orang muslim maupun orang non muslim, perangnya tuh bikin saf pertama, saf kedua itu pasukannya beda-beda itu ya. Sebab itu yang dicintai Allah ya. Apalagi lagi ngaji itu bikin saf itu ya, surat As-Saff. Lagi perang saja harus bikin saf, apalagi di luar perang. Demikian pula ketika salat, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat. Jadi luruskan, rapatkan, rapihkan saf kalian. Karena merapihkan, meluruskan, dan merapatkan saf itu termasuk bagian daripada kesempurnaan sholat. Makanya di zaman Rasul itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditugaskan untuk merapatkan saf, meluruskan saf, kemudian merapihkan saf. Ya, di tiap masjid nggak ada ya Umar bin Khattab ya? Nggak ada. Ya. Harusnya Umar bin Khattabnya tuh Pak RT itu. Iya. Atau siapa tuh Hansip gitu ya. Udah babu takwa nyewa Hansip. Ya. Soalnya kadang-kala ada yang mengganggu kan anak-anak. Ya. Gitu. Jadi Hansip untuk memeriksa ya kerapihan saf di samping untuk menertibkan anak-anak. Ya. Karena Hansip itu rata-rata kerjanya kapan? Ya? Malam ya. Atau kalau ada hajatan saja ya. Bisa itu nanti ya. Ketua DKM ya dan pengurus ya sepakat nyewa Hansip itu supaya safnya itu betul-betul dicintai Allah ya. Nah, di sini jelaskan ya. Yang kedua ada halakoh. Halakoh itu duduk dalam bentuk lingkaran ya. Ya, kalau kita lihat ya, pengajian itu ada bentuknya tuh letter U, ada juga dalam bentuk lingkaran. Kalau zaman dulu di tengahnya ada air yang diisi kembang ya. Atau dibakar kemenyan. Supaya apa tuh? Supaya wangi, bukan untuk mengusir setan. Supaya wangi. Sekarang mah nggak usah pakai kembang, nggak usah pakai kemenyan. Pakai apa sekarang? Pakai Bypass. Nah itu kan ya. Jadi Allah tuh suka dengan yang wangi-wangi. Dan Rasul itu termasuk bagian dunia yang dicintai oleh Rasul, wangi-wanginya. Ya. Apalagi di tengahnya itu di samping ada air, ada kembang, ada kemenyan, ada dupa sehingga wangi, juga ada tumpeng. Mantap itu ya, ngaji itu. Ya. Dalam bentuk halakoh, di tengahnya ada santapan jasmani. Ya. Karena kan harus seimbang ya, dunia akhirat ya ada. Demikian pula santapan rohani dan santapan jasmani.
Itu lengkap itu, lengkap. Dulu itu kalau menjelang Idul Fitri, ya, kan masjid mulai kosong ya, itu kan tarawih tinggal berapa baris itu. Nah, dulu di makanan tuh keluar sehingga ramai lagi tuh. Kalau makanan keluar tuh, ya ada buras, bakwan keluar semua tuh, ya sehingga masjid ramai kembali. Ya. Itu sebenarnya tidak ada dalam hadis, nggak ada kan? Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Dengan fikih dakwah, fikih dakwah. Ya. Dulu itu kan apa namanya makanan. Ya. Kalau kita nonton kirab apa ya? Kirab itu ya, itu makanan tuh dibawa ke tengah lapangan. Dan lapangan itu ada di depan masjid. Dulu itu masjid itu dekat pemerintahan, camat, lurah, desa ada. Ya, di belakangnya kuburan, di depannya lapangan. Ada pasar juga kan. Lengkap tuh masjid dulu. Makanya masjid itu selalu ramai dikunjungi orang, ya. Ya, sekarang mah lapangan nggak ada, ya. Ya. Dari kelurahan jauh. Ya. Jangankan dari kelurahan, dari rumah RT juga jauh ya. Dulu mah kiri kanan tuh kelurahan, majelis ulama, itu masjid dulu itu. Ya, ini politik ya. Sekarang sudah mulai dipisah-pisahkan, ya. Kelurahan dipisahkan, kecamatan dipisahkan, bahkan RT juga dipisahkan, pasar dijauhkan, ya. Kuburan juga dijauhkan. Coba lihat dulu, pasti belakang masih ada kuburan ya, pasti dulu itu, ya, ada itu. Sekarang udah ini, ya. Apalagi ada yang mengharamkan, ya, kuburan di masjid ya. Ya. Yang diharam itu di masjid atau dekat masjid ya? Ya. Boleh nggak ada kuburan dekat masjid? Yang nggak boleh itu ada kuburan di masjid. Ya, artinya ada batas mana kuburan, mana masjid. Ya, jangan tidak ada batas. Kalau tidak ada batas berarti itu bagian dari masjid. Nggak boleh yang seperti itu. Ya. Ini halaqah. Idza marartum, ya, ya, biryadil jannah farta'u. Qalu wa mariyadul jannah qala halakul dzikri. Jika kamu melewati taman-taman sorga, maka singgahlah dengan senang. Bayangkan, yang di dalam saja, ya, yang di dalam tidak keluar, yang di luar masuk ke dalam. Itu halaqah dzikir. Tapi yang terjadi, yang di luar nggak ke dalam, yang di dalam keluar. Ya, kan terbalik ya. Harusnya yang di dalam jangan keluar, yang di luar masuk ke dalam. Itu halaqah dzikir. Kenapa? Karena halaqah dzikir itu adalah riyadul jannah, taman-taman sorga. Ya, taman-taman sorga. Ya. Karena harus ada tumpengnya. Tadi ada tumpengnya. Tapi kan sekarang ada roti, ya lebih mantap sekarang kan. Ya Pak Sigit, ya ada roti dan sebagainya. Ya. Cuman karena di kota ya orang sudah tidak tertarik lagi lah dengan makanan ya. Ya, karena udah kenyang mungkin ya, udah kenyang. Beda dengan di kampung itu. Di kampung saya tuh pengajiannya tuh Jumat subuh. Ya, habis sholat subuh hari Jumat tuh kemudian ngaji. Ya. Itu yang namanya jamaah pengajian, di masjid penuh, di halaman juga penuh. Kenapa? Karena ada donatur, ada muhsinin. Donaturnya tuh punya pabrik kerupuk gitu. Jadi tiap subuh itu ya menunya apa? Kopi 1 gelas, ya buras 1, kerupuk 2. Penuh tuh, penuh itu. Ya, itu ya. Ya, harusnya dia buras, bakwan, wah mantap itu, mantap itu. Itu fikih dakwah ya, bukan bagian daripada apa yang memang tidak ada ya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi itu memang nyata. Manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Dan perlu tadi untuk daya tarik. Di samping mungkin ustadznya juga harus menarik. Jadi jangan sampai ya ustadznya juga tidak menarik. Bisa jadi tuh. Karena ustadznya tidak menarik, walaupun ada makanan, gak mau dia ngaji. Ya. Nah, ini pesan Rasul. Ya. Jadi ada duduk yang di pahala. Apa? Ya. Duduk di halaqah zikir. Ya. Di majelis ilmu. Ya. Jadi apabila kamu ya melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya,
apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, halaqah zikir. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Jadi nanti menjelang kiamat, orang ke masjid itu cuma lewat doang, bukan untuk memakmurkan masjid, bukan untuk sholat, bukan untuk ngaji. Ya, lewat doang ke masjid itu. Ya. Pertama untuk dapat kupon kurban, yang kedua untuk dapat kupon zakat fitrah. Ya. Apalagi itu biasanya ya. Ya. Ada kadang-kala itu orang itu jeli. Kalau di masjid ada pembagian sembako, yang biasa ngaji juga ngaji tuh. Peka banget itu, ada tuh. Ya. Dan biasanya, ya maaf ini, orang yang nggak suka ngaji, kalau masjid ngadain jalan-jalan, ikut nggak tuh? Ikut. Dulu Pak Haji Kosmono bagus itu, sudah ngasih contoh. Itu namanya uswatun hasanah. Setahun sekali ya betul ya, jalan-jalan itu, ya. Jalan-jalan ke Ciater, kemana lagi, ke Ciwidey, itu kan daya tarik. Yang biasanya nggak ke masjid karena ada apa? Ada jalan-jalan, dia ke masjid, gabung dengan jamaah masjid. Ya, akhirnya mau ke masjid. Itu bagus itu. Itu namanya fikih dakwah. Ya. Ya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk menjadi pendengar yang baik. Ya. Ketika orang ngajak bicara. Ya. Ya. Jadi kalau orang ngajak bicara, ya dengarkan dengan baik. Kemudian mata pandangannya ditujukan kepada dia, jangan ditujukan ke HP. Ya. Ada nggak orang ngobrol main HP ya? Ya. Itu nggak boleh itu. Ya. Apalagi lagi ngaji, kecuali HP-nya digunakan untuk ngaji. Ya. Misalnya kan ini setiap sebelum kajian itu saya share, silakan bawa HP, kemudian dibuka, lihat, wah itu kan luar biasa. Ya. Jadi pahala duduk, pahala melihat, pahala mendengar, pahala memahami. Ya. Itu 4 pahala minimal kita dapatkan. Kalau hadir di majelis ilmu, ya ada yang dilihat, ada yang didengar, kemudian ada yang difahami. Insya Allah tuh. Ya. Tapi rata-rata bawa HP enggak? Enggak ya, enggak bawa HP. Boleh enggak bawa HP buat ngaji? Oh itu bagus banget itu. 4 pahala. Pahala dengar, pahala apa? Pahala lihat, pahala memahami, dan pahala duduk itu. Ya. Dan ini disebutkan anak Rasulullah SAW bahwa Rasulullah ya, ittakhadha khataman falabisahu. Ya, kemudian pernah ngambil cincin, kemudian dipakai oleh beliau. Cincin itu. Kemudian dia berkata, sagolani hada ya ankum indal yaum ilaihi nadra wa ilaikum nadra thumma alqahu. Ini cincin sudah menyibukkan saya. Ketika kalian ngajak ngobrol kepada saya, kadangkala sekali saya lihat kamu, sekali lihat cincin. Ya, harusnya lihat kamu terus, tapi ternyata dengan cincin ini sekali-kali aku lihat kamu, sekali-kali aku lihat cincin. Jadi itu mengganggu itu, menyibukkan cincin itu. Kemudian Rasul melemparkan cincin itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang akan mengganggu konsentrasi kita, ya, bukan hanya ketika sholat, di luar sholat pun harus disingkirkan. Ya. Kalau itu mengganggu. Ya. Jadi kalau HP mengganggu, jangan bawa HP. Ya. Kalau HP mengganggu, jangan main HP. Kecuali HP untuk menambah fokus atau konsentrasi kepada apa yang didengar. Itu bagus itu. Ya. Jadi Rasul saja pernah itu pakai cincin, tapi ternyata cincin itu mengganggu beliau, menyibukkan beliau. Lihat cincin, lihat orang, lihat cincin, lihat orang. Ya, itu dilemparkan oleh beliau. Ya. Dan ini hadisnya ya sahih ya, diriwayatkan oleh An-Nasai itu. Ya. Jadi ini adalah adab dalam memperhatikan orang yang sedang berbicara. Nah, kata Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Idza jalasta fakun ala antasma'a akhraso minka ala antakul." Ya. Apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar,
melebihi semangat engkau berbicara. Kadang-kadang ada teman yang curang. Kalau dia lagi ngomong, orang nggak memperhatikannya, ngambek nggak tuh? Ngambek itu, ngambek itu. Ya. Tapi kalau orang ngomong, cuek. Kadang-kadang tidur itu, ada nggak tuh? Ya. Orang lagi ngomong tidur itu ya, tidur itu. Wah, itu termasuk adab dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi lebih semangat mendengarkan daripada berbicara. Ya. Ini Hasan Basri. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa ta'lamu husnal istima kama tata'allam husnal qaul. Ya. Wala taqta ala ahadin hadithahu. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang baik itu baik, tapi menjadi pendengar yang baik lebih baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain, nggak boleh. Biarkan orang lain selesai berbicara, ya. Jangan dipotong di tengah-tengah pembicaraan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini masih banyak. Duduk yang dipahala adalah duduk menunggu sholat di masjid. Nah ini ya. Makanya tadi ya. Untuk beribadah beramal soleh, untuk bertakwa itu perlu sabar. Sabar saja berat, apalagi sabar. 3 kali itu sabarnya itu, ya. Untuk bertakwa kepada Allah yang dilandasi dengan keimanan. Termasuk duduk di masjid menunggu sholat, setelah sholat berat itu enggak? Berat. Apalagi habis sholat subuh menunggu duhur, lama banget itu ya. Itu yang paling dekat itu. Menunggu sholat apa tuh? Sholat isya kan? Dari maghrib nunggu sholat isya. Atau dari subuh menunggu sholat isya. Ya. Maghrib, asar menunggu maghrib. Itu dekat itu. Ya. Di sini jelaskan, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu wala yamna'uhu ayan qaliba ila ahlihi ila salat. Jadi salah seorang di antara kalian itu dianggap terus-menerus di dalam sholat, ya. Jadi menunggu sholat subuh, ya, sampai terbit matahari, padahal cuma duduk, dinilai sholat itu. Dinilai sholat itu, ya. Dinilai sholat, ya. Dan kemudian, ya. Di sini jelaskan di mana salat tersebut menahannya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali salat. Ya. Jadi dia nahannya itu tidak beranjak dari masjid itu untuk menunggu salat. Makanya dinilai salat insya Allah. Ya. Makanya tadi kalau batal ambil wudhu masuk lagi, batal ambil wudhu masuk lagi. Ya, sebab menunggu salat. Setelah sholat, ya, maka dianggap sebagai melaksanakan sholat. Selama menunggunya itu memang untuk menunggu sholat, ya, bukan untuk lain-lain. Ya. Ada kan menunggu teman janjian di masjid kan, ya, nunggu. Ada dulu tuh, ya, orang yang dikejar-kejar apa namanya itu debt collector ya, itu di masjid itu ada dulu. Benar, jadi aman itu, ya. Jadi nggak ada yang nagih, orang juga nggak tahu di mana orang itu, ya. Itu dulu ada itu, ya. Ya. Tapi ketika dia nggak ada masalah, baru dia nggak di masjid lagi, gitu, ya. Itu. Nah, karena kalau itu nggak dinilai sholat, kalau itu. Tapi kalau untuk menunggu sholat, niatnya memang untuk menunggu sholat, maka selama menunggu itu dinilai sholat, insya Allah, ya. Nah, sebagaimana, ya. Tadi disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Sahihaini, ya, muttafaq alaih. Ya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk berkumpul mengaji dan mengkaji Al-Quran di masjid. Mengaji dan mengkaji. Beda nggak mengaji dan mengkaji? Kalau mengaji sebenarnya sama ya. Mengkaji juga sama, tapi secara umum mengaji itu cuma ngaji doang.
baca doang. Tapi kalau mengkaji, dikaji. Ya. Apalagi Masjid Babutapa sudah punya Al-Quran yang lengkap dengan mushafnya, lengkap dengan tarjamahnya, bahkan tarjamahnya per kata, lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan asbabun nuzulnya. Wah, luar biasa tuh. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa tuh. Ya. Mengaji, mengkaji, mengaji dan mengkaji. Insya Allah posisi duduk waktu itu dipahala oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum ya, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Berarti di mana? Di masjid. Ya. Kemudian yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, mengaji itu. Kemudian wayatadarasunahu ya. Ya. Kemudian beliau mereka mengkajinya, membacanya, kemudian mengkajinya ya. Gitu. Bainahum, di antara mereka. Kalau ngaji sendiri-sendiri kan? Ya, ngaji sendiri-sendiri. Kalau mengkaji bainahum ya. Nah, jadi diskusi lah. Kalau nggak ada taklim, diskusi ya. Ini maksudnya gimana ya? Atau kan ada tadi tafsirnya, tarjamahnya dan sebagainya. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, pasti turun kepada mereka ketenangan ya. Jadi kalau mau tenang, pertama ngaji, kedua kaji, insya Allah tenang. Dan itu jaminannya dari Rasul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh kasih sayang Allah. Kan kita doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Salah satunya rahmat Allah akan diberikan pada saat kita duduk di masjid mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Kemudian wahafathumul malaika, malaikat mengelilinginya. Ini ada malaikat banyak nih. Ada rahmatullah, ada malaikat Allah, ada as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan pada puncaknya Allah menyebut mereka yang hadir di majelis itu ya, di dekat ya makhluknya yang berada di sisinya, disebut di absen. Walaupun saya cek di beberapa majelis ilmu ya tidak diedarkan absen ya, nggak ada kan? Ada absen ya, ada absen. Tapi di beberapa majelis ilmu diedarkan absen. Ya, sehingga tahu siapa yang hadirnya paling banyak, ya siapa yang jarang hadir, ya. Bahkan di Bandung daerah Sukaleueur itu ada ustadznya itu punya pabrik sepatu, punya masjid. Jadi setiap yang ngaji, yang sholat berjamaah itu ngabsen itu. Nanti pas mau Idul Fitri dibagi sepatu, ya, yang banyak hadir, yang rajin hadir. Kalau kita kan tidak tahu, ya. Yang rajin hadir, yang jarang hadir, bahkan yang tidak pernah hadir. Padahal pas salat berjamaah dia hadir. Itu, ya. Ada seperti itu. Tapi walaupun tidak begitu, ya Allah sendiri akan mengabsen, menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu, ya di hadapan hamba-hambanya yang dekat di sisinya. Ini dimuliakan. Bayangkan, yang nyebutnya Allah itu. Nama kita disebut oleh Allah di sisi para hambanya yang didekatkan dan dimuliakan di sisinya. Ini hadisnya ya, riwayat Muslim, Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?